Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya Nanang Dwi Suprapto, kembali lagi berjumpa dengan Anda di Sharing Knowledge pagi hari ini pada tanggal 11 Oktober 2020, tepatnya pada hari Minggu. Semoga kita semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Semoga semuanya, para pemirsa dan kita semuanya dalam keberkahan Yang Maha Kuasa, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Pagi hari ini izinkan saya untuk sharing knowledge kepada para pemirsa yang budiman, yang berada di manapun, baik yang berprofesi sebagai mahasiswa, para dosen, maupun karyawan yang mungkin baru bekerja di dunia perminyakan. Pagi ini saya ingin sharing kepada Anda semuanya berkaitan dengan apa dan aktivitas apa saja yang ada di kegiatan hulu migas, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan oil and gas upstream. Baik, tidak berpanjang lebar, saya akan coba share materi presentasi saya. Baik, di dunia oil and gas upstream atau kegiatan hulu migas, ada beberapa aktivitas penting yang dilakukan, mulai dari kegiatan seismic survey. Jadi kegiatan seismic survey dilakukan dari cekungan, ya, minyak maupun gas yang berada di perut bumi. Ini disebut dengan seismic survey, di mana bisa dilakukan di laut melalui kapal yang disebut dengan offshore seismic survey, karena sebagian besar kandungan minyak dan gas bumi berada di laut dalam maupun laut dangkal. Selain itu juga bisa dilakukan seismic survey itu di darat atau onshore, karena sebagian besar juga di bumi ini di daratan itu juga mengandung reservoir gas maupun minyak, ya. Nah, setelah dilakukan seismic survey, maka langkah berikutnya adalah kegiatan yang disebut dengan pengoboran atau drilling. Nah, drilling ini adalah kunci kegiatan untuk mendapatkan minyak dan gas bumi itu. Nah, drilling ini sekali lagi adalah proses di mana ada potensi, lagi-lagi ada dua potensi kemungkinan, probability-nya yaitu 50% bisa gagal, 50% bisa berhasil untuk mendapatkan cadangan gas maupun minyak yang ada di perut bumi. Selanjutnya adalah proses setelah gas maupun crude oil yang ada perut bumi itu kemudian bisa dikeluarkan. Nah, dikeluarkan ini bisa dengan beberapa cara, bisa dengan yang modelnya bebas free flow karena memang tekanannya cukup besar dari dalam perut bumi sehingga tanpa menggunakan peralatan apapun, gas natural gas bisa keluar dengan sendirinya dengan tekanan yang cukup besar, ataupun modelnya dengan dipompa seperti kayak minyak, biasanya dilakukan dengan proses pengangkatan pompa, yaitu dengan pompa angguk. Nah, karena gas natural gas maupun crude oil atau minyak mentah di dalam bumi itu masih mengandung banyak unsur-unsur lain, mineral-mineral lain,
maka tentu akan harus dipisahkan ya. Nah, biasanya ketika minyak ataupun gas itu dieksplorasi, itu masih mengandung seperti air dan zat-zat yang lain ya. Oleh karenanya sebelah kanan itu adalah dilakukan proses separasi atau pemisahan minyak dengan, kalau di gas itu gas dengan kondensat, juga dengan pemisahan sulfur dan zat-zat yang lainnya, sehingga bisa mendapatkan satu natural gas yang clean. Sementara yang minyak atau oil juga demikian, pada saat minyak mentah itu keluar dari perut bumi, biasanya masih mengandung pasir, mengandung air, kemudian mengandung gas, maka kemudian minyak tersebut harus dipisahkan. Berkaitan dengan seismic survey tadi, bisa saya jelaskan sedikit sebagai pengetahuan kepada para pemirsa. Sebagai contoh, misalnya sebelah kiri itu adalah proses offshore seismic survey, di mana dilakukan oleh satu perusahaan yang memang ahli di bidang ini. Kemudian mereka menggunakan kapal, nah di mana kapal itu dilengkapi dengan peralatan-peralatan mendukung, yaitu untuk kegiatan seismic survey. Salah satunya adalah kegiatan yang disebut dengan source of shock wave, jadi airgun, jadi alat penimbul gelombang, penimbul gelombang bunyi, kemudian ditembakkanlah ke laut, kemudian mengenai dasar laut sehingga gelombang itu merambat hingga sampai ke beberapa lapisan, beberapa sedimen yang ada di dalam perut bumi, sampai kemudian mengenai memantul kepada cekungan-cekungan reservoir minyak dan gas yang ada di dalam perut bumi. Nah, kemudian pantulan daripada gelombang itu ditangkap oleh satu peralatan yang disebut dengan hydrophone. Nah, peralatan inilah kemudian yang dipakai untuk melakukan analisis menggunakan teknologi yang terkini, menggunakan computer based, sehingga kemudian image processing bisa dilakukan, sehingga kemudian bisa diketahui perkiraannya seberapa dalam cekungan minyak maupun gas itu berada sebelum dilakukan drilling. Nah, demikian juga di onshore, di darat, itu juga dilakukan seismic survey, karena di dalam perut bumi ini tidak hanya di laut, di darat pun banyak sekali kandungan minyak dan gas bumi. Nah, kalau di onshore biasanya menggunakan truk yang namanya vibrator truk, di mana dilengkapi dengan peralatan penimbul gelombang bunyi. Kemudian selain itu juga ada recorder truck dan geophone ya, peralatan penangkap pantulan daripada gelombang tersebut. Jadi cara kerjanya sama antara offshore seismic survey maupun onshore seismic survey. Pada intinya adalah ketika data-data yang sudah ditangkap oleh gelombang pantulan yang ditangkap oleh geophone maupun oleh hydrophone, kemudian diproses imaging, sehingga dengan peralatan yang cukup canggih, computer based, kemudian bisa dipetakan perkiraan di mana lokasi reservoir minyak dan gas bumi berada di dalam perut bumi itu. Ini berkaitan dengan seismic survey. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah setelah kemudian diketahui kira-kira posisinya di mana lokasi gas maupun minyak bumi di dalam perut bumi itu, kemudian dilakukan berikutnya adalah aktivitas drilling. Nah, drilling ini seperti tadi saya sampaikan bahwa ada probability kegagalan maupun kesuksesan. Saya kira
para pemirsa juga pernah mendengar sekian tahun yang lalu terjadi drilling yang gagal, yaitu yang sebagai contoh adalah di Lapindo Berantas, di mana target yang diharapkan adalah keluarnya minyak bumi, ternyata akhirnya lumpur, ya lumpur yang bercampur dengan minyak dan gas. Dan sampai hari ini lumpur Lapindo juga menjadi persoalan karena akhirnya menjadi danau lumpur di sana. Nah ini saya kira aktivitas drilling ini adalah aktivitas di dalam dunia hulu migas yang sangat-sangat kritikal karena ketika kegiatan drilling ini berhasil akan menghasilkan satu kesuksesan, yaitu dengan mengeksplorasi, eksploitasi dan melakukan produksi minyak dan gas bumi. Tetapi jika gagal maka bahwa tidak akan mendapatkan gas maupun minyak yang sebagai sasaran. Tentu proses drilling ini cukup complicated, cukup detail dan harus dilakukan oleh ahlinya yang punya pengetahuan yang cukup. Banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini tidak bisa melakukan proses drilling tanpa ada knowledge yang cukup, karena ini mengandung resiko, karena selain bahwa sumur minyak maupun gas ini juga mengeluarkan zat-zat atau gas-gas yang berbahaya seperti H2S yang bisa mematikan dan seterusnya. Sekali lagi bahwa proses drilling ini adalah proses yang sangat vital. Tentu pembiayaannya juga sangat-sangat mahal. Dalam satu titik sumur minyak maupun gas diperlukan biaya yang sangat-sangat besar. Oleh karenanya, seperti pembicaraan saya sebelumnya di tutorial berkaitan dengan bisnis hulu migas sebelumnya, bahwa ini dilakukan oleh kontraktor K3S, ya kalau di Indonesia, kemudian menggunakan pihak ketiga. Biasanya K3S itu akan menunjuk pihak ketiga sebagai kontraktor drilling untuk melakukan kegiatan drilling ini. Para pemirsa bisa melihat di situ diperlukan satu tenaga ahli, bisa dilihat seperti ini dengan tidak hanya knowledge tapi juga fisik diperlukan, karena cukup aktivitas yang menguras tenaga, juga menguras pikiran dalam hal ini. Saya tidak memberikan penjelasan bagaimana proses drilling. Yang jelas bahwa di dalam proses drilling ini ada beberapa hal, terutama bahwa drilling ini bisa beragam tipe, bisa horizontal, bisa vertikal, gitu kan. Nah, itu diperlukan adanya mata bor atau disebut dengan drill bit. Nah, drill bit ini biasanya dibuat dari berbagai macam material, ada yang dari diamond, ada juga dari yang lain. Nah, tergantung kondisi batuan yang ada di dalam bor. Selanjutnya, kegiatan berikutnya adalah berkaitan dengan setelah minyak dan gas bumi berhasil, kita berasumsi berhasil dieksploitasi dan eksplorasi, kemudian diperlukan proses berikutnya, yaitu proses separasi, separation, pemisahan, karena sekali lagi bahwa minyak di dalam bumi itu maupun gas atau natural gas itu mengandung berbagai macam zat yang lain atau gas yang lain, sehingga harus dipisahkan. Ya, nah berkaitan dengan proses exploration, separation, dan production, itu kalau di laut, baik laut dalam maupun laut dangkal, itu harus dibangun satu fasilitas pendukung yang disebut dengan platform, ya, jadi yang disebut dengan offshore platform. Nah, beberapa tipe offshore platform yang ada di dunia ini, ada yang
unmanned platform, artinya platform yang dimana tidak ada manusia di atasnya yang melakukan operasi. Dari unmanned platform, biasanya menggunakan peralatan-peralatan remote terminal unit atau SCADA gitu untuk mengontrol apa yang akan dilakukan dengan aktivitas yang akan dilakukan di dalam unmanned platform tersebut. Nah, selain itu juga ada yang manned platform, di mana platform ini cukup besar biasanya, di mana di sana ada aktivitas controlling, monitoring, jadi ada peralatan automation biasanya di sana, ada DCS, safety system, fire and gas, kemudian fasilitas yang lain, termasuk ada SCADA, biasanya unmanned platform dan manned platform itu saling berhubungan. Misalnya ada beberapa sumber minyak atau gas di satu lokasi yang berjauhan, maka dibangunlah unmanned platform di beberapa titik, kemudian terhubung minyak dan gas buminya, kemudian disalurkan kepada manned platform untuk diteruskan ke proses berikutnya. Ini berkaitan dengan platform itu sendiri, ada yang unmanned platform yang tanpa ada personil di atasnya, maupun yang ada manned platform atau ada personil yang ada di mengoperasikan di dalam platform tersebut. Nah, selain itu ada yang disebut dengan FPSO, yaitu di atas kapal, floating production storage and offloading ya. Ini juga sering kali digunakan. Jadi ketika minyak atau gas itu kemudian diekspor menggunakan peralatan-peralatan, kemudian biasanya submersible subsea well, kemudian dari situ gas maupun minyaknya disalurkan di atas sebuah kapal yang dimana di situ ada storage-nya, ada penimbunnya. Itu disebut dengan FPSO, Floating Production Storage and Offloading. Nah, kemudian berkaitan dengan tipe-tipe platform, nah, saya kira di bawah ini ada beberapa tipe-tipe platform. Beberapa tipe platform. Ada yang fixed platform,
atau variasi platform offshore platform dibangun. Nah, ini kegiatan ini cukup cukup memerlukan knowledge yang sangat tinggi ketika fasilitas offshore platform ini dibangun mulai dari desain hingga sampai instalasi. Tentu banyak EPC kontraktor yang sudah punya kemampuan membangun offshore platform ini, ya, baik lokal maupun luar. Ya, kalau di apa namanya di Indonesia sudah cukup banyak beberapa EPC kontraktor yang biasanya dia berkolaborasi dengan EPC asing untuk membangun peralatan dan fasilitas seperti ini karena diperlukan satu teknologi yang cukup tinggi. Selanjutnya berkaitan dengan selanjutnya terkait dengan onshore gas production. Jadi selain eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang berada di laut, baik laut dalam maupun laut dangkal, ini juga ada juga eksploitasi gas production, gitu ya, di darat. Nah, ini sebagai contoh, ini gas well-nya ada di darat. Ini ada, kalau pemirsa melihat, ini adalah foto sebuah valve yang disebut dengan Christmas tree. Nah, ini Christmas tree ini adalah valve yang dipakai untuk mengontrol pressure dari sumur itu. Ini adalah bawahnya ini adalah sumur, ya, sumur well. Nah, ini biasanya dalam satu klaster itu ada beberapa titik well yang dibangun. Nah, kemudian gasnya setelah keluar dengan tekanan yang sangat-sangat tinggi dari sumur itu, kemudian disalurkan ke fasilitas yang disebut dengan Gasification and Production Facility, ya, seperti di samping ini. Ini disinilah kemudian gas itu dipisahkan antara kondensatnya, waternya, kemudian dan unsur-unsur yang lain, misalnya CO2-nya kemudian dikeluarkan, dipisahkan, sulfur dipisahkan dan seterusnya, sehingga menghasilkan satu gas dengan spesifikasi tertentu yang biasanya dipakai, yang dibutuhkan oleh industri setelah ini. Biasanya setelah gas production facility ini, kemudian gas sebagai output dari produk daripada fasilitas ini dijual gasnya itu menggunakan custody meter ke beberapa kliennya mereka. Kalau di Indonesia ini biasanya dijual ke industri petrokimia, ataupun gas itu dijual ke PLN untuk pembangkit listrik. Selanjutnya berkaitan dengan onshore oil production. Jadi tadi saya bahas berkaitan dengan eksplorasi production gas. Nah, kalau yang sekarang adalah berkaitan dengan minyak. Nah, ini beberapa blok yang ada di blok wilayah kerja di Indonesia, juga selain menghasilkan gas juga menghasilkan minyak atau crude oil. Nah, ini crude ini biasanya tidak bisa kalau pertekanan tinggi itu bisa mengaruh, tetapi umumnya diperlukan peralatan yang disebut dengan pumping unit, jadi pompa anggur itu untuk menaikkan minyak itu hingga keluar, ya. Atau bisa menggunakan pompa yang disebut dengan submersible pump yang ditanam di dalam bumi. Nah, ini setelah
minyak mentah yang masih mengandung pasir, masih mengandung air, gas dan seterusnya, kemudian disalurkanlah kemudian ke satu peralatan yang disebut dengan separator, di mana crude oil itu kemudian dipisahkan, oilnya dipisahkan, airnya dipisahkan, gasnya. Nah, tentu targetnya adalah mengumpulkan minyaknya itu sendiri atau oilnya yang nantinya ditampung di dalam satu tangki-tangki. Nah, ini sebelum dijual, sebelum dijual ke industri berikutnya. Kalau di Indonesia ini biasanya dijual kalau yang minyak bagus, minyak ringan itu harganya mahal, diekspor. Sedangkan minyak heavy crude itu harganya relatif lebih murah, biasanya diolah di kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia seperti Pertamina, Refinery Unit, dan seterusnya. Nah, sementara gas, karena di dalam crude oil itu selain tadi yang saya katakan selain mengandung minyak itu sendiri, tapi juga mengandung gas. Nah, gas inilah kemudian biasanya kalau tidak dimanfaatkan, maka gas ini akan dibakar. Nah, sedangkan air juga dipisahkan dan air ini biasanya ditampung karena air yang beserta dengan minyak biasanya kandungan, jadi istilahnya hard water, jadi masih mengandung banyak unsur, zat besi dan segala macamnya, itu kemudian biasanya dimanfaatkan untuk proses berikutnya. Beberapa lapangan minyak yang ada di Indonesia seperti di Chevron, Pacific Indonesia yang ada di Duri, Riau, mereka menggunakan satu teknologi yang disebut dengan steam injection, artinya water atau air yang dipisahkan dari minyak tersebut, kemudian ditreatment, kemudian diolah air tersebut dari hard water menjadi soft water, sehingga dengan beberapa chemical, zat kimia untuk menjadikan hard water menjadi soft water. Nah, dengan soft water itulah kemudian dimanfaatkan sebagai untuk dirubah menjadi steam, ya, untuk dirubah kemudian dimasukkan ke dalam satu boiler atau steam generator. Nah, kemudian menghasilkan steam. Nah, steam inilah kemudian dipakai untuk diinjekkan ke dalam tanah kembali, ke bumi lagi, agar supaya dipakai untuk meningkatkan perolehan minyak di sekitar sumur-sumur tersebut. Ini sekilas berkaitan dengan apa aktivitas yang terjadi di dalam bisnis atau kegiatan hulu migas atau oil and gas upstream. Saya kira ini sementara yang bisa saya sampaikan sekilas berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kegiatan hulu migas atau oil and gas upstream. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemirsa. Jika para pemirsa merasa mendapatkan manfaat dari informasi ini, silakan like, silakan share kepada teman, silakan subscribe untuk kemudian saya bisa lebih bersemangat terus untuk membuat materi-materi sharing knowledge seperti ini yang bisa kita berikan untuk kita semuanya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya.